Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di sesi kedua, sekarang kedua, spesial sama dengan Pak Ermi. Pak Dokter ya, kayak doakan semoga segera dokter ya Pak ya. Amin. Luar biasa. Jadi teman-teman, kita tadi nggak di konsep loh teman-teman, mohon maaf kita nggak di konsep, kita langsung seadanya, senatural mungkin. Walaupun kata Pak Erni, gak itu jelek loh, soalnya memang Langam punya uak, Pak Erni, dia seorang jurnalis, sekarang dia jadi kepala kantor cabang BPJS di Jakarta. Dia itu dulunya seorang wartawan, cara wawancara seperti ini, gini-gini nih. Ya, mohon maaf Pak, sementara nggak digugu dulu. Jadi teman-teman sekarang kita lanjut dengan Pak Ermi. Jadi kita akan sekarang ngebahas hal-hal yang lebih family man ya. Jadi hari ini kita akan bahas mulai dari mungkin sisi pekerjaan dulu ya Pak. Tadi kan kita udah bicara tentang desa. Sekarang kita masuk ke the next-nya, yaitu adalah sebagai seorang DPRD, anggota DPRD, anggota Dewan yang terhormat pada usia 32 tahun. Termasuk paling muda berarti Pak ya? Ya, termasuk muda. Termasuk muda. Tepuk tangan buat Pak Ermi. Jarang sekali usia 32 bisa masuk di Dewan. Dulu itu Pak ya. Sekarang mah mulai banyak Pak ya. Mulai banyak teman-teman muda kita. Plus juga gini teman-teman. Dari awal tadi saya kesini, Pak Ermi selalu bilang, kita di rumah. Tapi dikarenakan di depan rumah Pak Ermi ini sungguh sangat nyaman sekali. Suara air, suara burung, dan tanaman-tanaman di sini. Jadi, Pak, nih di luar Pak. Ini lebih menjual loh. Itu lebih membuat kita lebih tenang dan nyaman. Oh iya Pak, kita lanjutkan Pak. Usia, oke lah dengan pengalaman sebagai seorang kepala desa. Dulu itu kan menjadi seorang anggota dewan itu identik dengan uang. No money, no chairs. Nggak ada uang, nggak ada kursi gitu Pak. Itu iya atau tidak Pak? Ya. Versi Bapak gitu. Ya, sebagian besarnya ya. Kita realistis bahwa landscape politik kita, masyarakat kita masih pragmatis. Maka disitulah uang membantu proses pencapaian tujuan kita. Ya, tapi sebetulnya tidak semua juga begitu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana strategi kita dalam memenangkan pertarungan politik, seperti strategi. Dan salah satu strateginya memang dengan pakai uang sebetulnya. Cuman bukan satu-satunya gitu. Tapi kalau tadi apakah benar atau tidak, saya menyatakan sebagian benar, sebagian besarnya benar. Tapi tidak satu-satunya begitu. Nah, jadi ada juga yang berlimpah uang Kalah. Toh tidak jadi. Ada itu Pak? Ya ada gitu kan. Ya, artinya ya selain garis tangan itu urusan Allah ya, tapi dari sisi manajerial, sisi strategi, sisi ikhtiar manusiawi gitu ya, itu bisa kita urai sebetulnya. Jadi apakah uang itu bisa efektif atau tidak? Sebagian besarnya memang efektif karena landscape ataupun landscape politik kita, pemilih kita, preferensi pemilih kita seperti itu, masih pragmatis. Jadi masih relevan kita menggunakan uang sebagai alat pemenangan. Tapi tidak semuanya begitu. Saya pikir masih ada juga yang memang berpikir rasional ya, masih mengutamakan ini dan itu juga masih masih bisa dilakukan tanpa dengan berlimpahan uang begitu. Saya pikir begitu. Siap. Soalnya gini kan banyak tong jauh-jauh lah Pak di Langga gitu ya. Kalau ada orang yang mau nyalon itu dulu Langga pernah mengalami loh Pak, diajak sama Bapak Langga ke suatu tempat, saya tidak perlu saya sebutkan namanya. Jadi kita bawa rombongan ya 30 orang misalnya ke rumah itu, bla 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 bla, pulang kasih amplop, kasih bingkisan. Itu hampir bukan setiap anggota dewannya, cuman mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kos biaya untuk kasarnya beli kursi itu luar biasa besar. Tapi bukan berarti kita artinya gini, ada operasional kayak itu kadang banyak kan, itu termasuk juga biaya juga sebenarnya Pak. Ya, betul. Cuman memang ada biaya ekstra gitu. Nah, yang mana ya sudah menjadi rahasia kita bersama Pak ya. Betul. Cuman semoga ke depannya tidak menjadi acuan utama orang untuk bisa menjadi seorang
anggota dewan. Luar Ya. biasa. Tapi itu Pak, setelah Bapak kepala desa tiba-tiba menjadi seorang anggota dewan, Betul. anggota dewan terhormat. Itu kaget atau memang udah biasa atau memang oke lah ini saatnya saya di sini gitu Pak? Ya, saya katakan tadi bahwa saya mengalir ya, tidak punya target apa-apa sebetulnya dari awal tuh ya, mengalir aja gitu, kemana arah angin bertiup gitu. Jadi kepala desa saya targetnya ya selesaikan lah, atau nggak berpikir 2 periode, nggak berpikir dari kepala desa kemana, nggak, saya selesaikan aja dulu gitu. Nah ternyata arah anginnya malah ke politik praktis, ke dewan gitu ya. Setelah di dewan saya juga begitu, mengalir aja gitu ya. Bagaimana, apakah nanti mau ke eksekutif gitu ya, atau mau ke 2 periode 3 periode, itu terserah, mengalir saja lah gitu. Nah, tentu ada, kalau kaget sih enggak. Kalau pertanyaan apakah kaget, enggak, karena sama-sama di 2 alam, di alam yang sama, yaitu di alam pemerintahan. Kalau yang satu itu adalah di desa ya, dan jadi pucuk pimpinannya, yang satu di kabupaten jadi salah satu wakil rakyat. Sama aja sebetulnya, tidak terlalu beda. Toh masyarakat yang dihadapi itu juga, cuman memang dari sisi fungsi dan tugasnya yang berbeda. Kalau di desa itu kita mengeksekusi program, mengeksekusi kegiatan gitu kan. Kita pegang uang, kita punya uang, pegang uang langsung, kita mau bikin apa, mau bangun apa dan sebagainya. Nah kalau di DPRD kan beda. Kita nggak punya hak budgeting, tapi nggak punya uang, langsung kita misalkan melaksanakan ini, melaksanakan itu, karena kita bukan eksekutor ya, bukan eksekutif. Nah, itu saja perbedaannya. Tapi saya suka ditanya enak mana gitu Desa antara desa dengan di dewan ya. Tergantung. Kalau dari enak nyamannya suasana, saya lebih memilih di desa sebetulnya. Bayangkan saja Kang Rangga, ketika pada maghrib, pada isya tuh perangkat desa, teman-teman tetangga maupun saudara-saudara sekampung tuh sudah mulai ada di teras rumah kita gitu ya, ngajak ngobrol, ngopi sambil ngeronda. Itu suasana itu yang kemudian di dewan nggak saya dapatkan. Di dewan nggak, walaupun kursi nyaman nggak dapatkan Pak. Nggak seperti itu. Jadi orang-orang yang dulu bareng-bareng suka ngobrol tuh pada kemana gitu. Terus gitu. Tapi dari sisi materi jelas di dewan luar biasa ya. Gajinya kecil, cuman tunjangannya gede gitu ya. Banyak ya. Dengan fasilitas ya, dengan segala macam, tentu enak. Tentu dalam sisi materi enak di dewan. Gitu. Karena kita terfasilitasi lah, baik apa secara fasilitas, kompensasi semua banyak. Jadi gitu. Jadi tidak kaget sih, cuman mungkin ada adaptasi penyesuaian aja ketika melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, gitu aja. Oke. Kalau boleh kita tahu Pak, tapi kita nggak sebut angka banyak, kita nggak sebut angka. Segi materi banyak, tapi kita nggak sebut angka banyak. Segi materi itu kalau misalnya fasilitasnya apa aja gitu, jadi seorang anggota dewan itu Pak. Ya. Gajinya memang kecil karena berapa ya, representasi dari 80% dari uang representasi bupati ya. Ya nggak apa-apa sih kalau sebut angka juga ya. Oh nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, 1,5 atau 2,5 juta itu gaji pokoknya. Cuman di luar itu ada tunjangan banyak, ada tunjangan rumah, Ada tunjangan transportasi, tunjangan beras, tunjangan tolong komunikasi ya, tunjangan komunikasi. Kemudian juga kemarin ada tunjangan reses dan sebagainya. Nah, kalau tunjangan reses itu per 3 bulan dibayarnya. Per 4 bulan. Kemudian tunjangan beras, rumah, telekomunikasi dan sebagainya itu per bulan. Jadi kayak transportasi dan rumah itu, karena kita nggak punya dinas, kamu nggak punya mobil dinas, karena kita bukan eksekutif ya, dan tidak punya rumah dinas, maka berbentuk tunjangan di komponen gaji ya, cukup besar memang ya. Tunjangannya kan bisa sampai berapa, 10 juta dan sebagainya. Jadi ya ini saya bukan mengeluarkan kartu apa-apa, ini kan untuk akuntabilitas publik ya. Ya mungkin kalau di jumlah untuk dapat 1 bulan itu ya
Untuk dari bulanan ya, belum perjalanan yang lain kan. Karena setiap perjalanan ada ongkos. ada uang harian istilahnya kan. Kalau ada kegiatan ada lagi mungkin. Tapi kalau yang bulanannya yang take home pay itu sekitar 28 sampai 35 juta. 35 juta per bulan. Per bulan. Itu tergantung ya, karena beda-beda. Karena yang ada pimpinan komisi, pimpinan DPRD. Oh, itu beda. Itu tunjangannya beda itu, Pak. Tunjangannya. Ada anggota biasa ya sekitar 28 sampai 30. 28 sampai 32. Karena ada rank itu, karena tiap tahun beda-beda. Karena ada komponen yang untuk mengukur gaji dewan itu adalah KKD, kelompok keuangan daerah gitu gitu. Nah, itu yang menjadi dasar. Karena apa? KKD tinggi, KKD sedang. Biasanya Sumedang itu tinggi atau sedang, menengah. Kalau menengah itu uang tunjangan perumahan kalau nggak salah ya, itu 5 kali uang representasi. Kalau tinggi 7 kali uang representasi. Nah, tiap tahun beda-beda sebenarnya itu, tergantung karena hitungannya adalah kalau tidak salah dari total belanja, pendapatan dikurangi belanja dibagi apa gitu. Nah, itu biasanya tiap tahun berbeda. Kadang masuk tinggi, kadang masuk menengah. Nah, ini berimbas kepada penghitungan gaji dewan. Oh, itu gitu. ada korelasinya berarti, Iya, Pak? ada. Jadi tiap tahun pasti beda. Tiap tahun pasti beda. Kalau tiap bulan lah sama ya dalam 1 tahun. Tapi kalau tiap tahun misalkan 2020, 2021 itu bisa beda. Makanya saya tadi bilang ada rank antara 28 sampai 38. Itu tergantung pendapatan daerah kita. Pendapatan daerah kita berapa, kemudian dikurangi belanja, ada rasionya. Oh, kita tinggi tahun ini. Maka 7 kali uang representasi. Oh, kita menengah, berarti 5 kali. Kayak gitu, jadi tiap tahun berbeda. Tapi kalau Sumedang itu kisarannya di tinggi dan menengah. Hampir sama berarti Pak, setiap tahun. Kalau terakhir saya di Dewan 2019 itu Sumedang masih tinggi. Masih tinggi. Jadi 7 kali uang representasi. Kalau uang tunjangan komunikasi ya, tunjangan rumah tuh dari situ ngitungnya. Jadi ada variabel itu yang dihitung. Oh. Siap Pak. Gitu. Tapi gini Pak, kalau kita ngobrolin anggota dewan Pak, anggota dewan yang terhormat Pak ya. Kan dulu Pak Langga pernah lihat demo masyarakat, nggak tahu mungkin di TV-TV Pak ya. Ada yang bawa korek kuping segede, nggak tahu terbuat dari paralon kayaknya, pokoknya gede gitunya, korek kuping untuk wakil rakyat karena nggak mendengar suara rakyat gitu ta. Jadi kan representasinya mungkin kotor, jadi nggak begitu jelas mendengar gitu. Akhirnya pakai yang gede gitu. Budak ya. Bukan yang bilang lah Pak. Jadi maksudnya Pak, Bapak pernah mengalami suatu fase di mana kayaknya mending suara kelompok lebih didengar lah dibanding suara rakyat itu Pak. Pernah ada fase seperti itu atau memang ternyata nih teman-teman berbeda loh sama masyarakat itu? Betul. Kan ya, dewan itu kan kesepakatan bersama lah gitu Pak, mewakili masyarakat. Iya, ada sih perasaan seperti dilema seperti itu ya. Itulah secara filosofis ya, bahwa menurut regulasi perundangan yang ada sekarang dan secara yuridis dan filosofis sebetulnya memang anggota dewan itu adalah wakil rakyat, khususnya wakil rakyat di daerah pemilihannya. Berarti dia harus senyawa gitu, linier dengan aspirasi masyarakat. Nah, cuman kan karena prosedur administrasi bahwa dewan itu adalah berasal dari partai dan dikendalikan oleh partai dan bekerja juga untuk partai gitu ya, maka ada sesuatu hal, ada intervensi atau ada semacam urusan lah, persoalan dengan partai gitu. Nah, disitulah kemudian ada nilai politisnya, bahwa lembaga DPRD adalah lembaga politis ya, karena memang ada unsur dari partai politik, ada warna dari partai politik yang direpresentasikan oleh kader-kadernya yang secara administratif kemudian diusulkan oleh partai kan, tapi yang milih masyarakat. Nah, di dua persimpangan ini yang kadang-kadang rekan-rekan di dewan itu dilematis. Ya, apakah
bisa terjadi dalam suatu situasi, suatu kondisi masyarakat secara umum gini, tapi tuntutan dari partai dan tuntutan kelompok seperti ini tuh bisa terjadi, dan mungkin dalam banyak situasi terjadi seperti itu. Nah, dalam hal apa biasanya? Dalam hal anggaran misalkan di fungsi budgeting, atau dalam hal misalkan aspirasi-aspirasi yang lain, regulasi misalkan ya, dalam budget legislating itu terjadi memang. Misalkan apakah masyarakat ataukah misalkan dewan, atau misalkan dalam konteks investasi misalkan. Saya pernah mengalami dulu di Tampomas itu mau ada dibuka PL listrik tenaga Sampah. bukan panas bumi ya, geotermal. Masyarakat di sana menolak waktu itu, sangat keras menolak, dari Buah Dua dan Sungeyang gitu ya. Oh ya, pernah mendengar Pak. Ya. Nah, tapi kita nih legislatif ngomong dengan eksekutif, ternyata di situ menguntungkan, baik dari sisi penyediaan energi ataupun dari sisi pendapatan daerah. Diyakinkanlah kita eksekutif dan legislatif terutama. Oh iya sih benar gitu. Harus ada energi terbarukan. Harus juga ada pendapatan yang masuk daerah. Karena hampir 36 miliar per tahun kita dapat dari situ. Ini kan kepentingan kita, pemerintahan. Mungkin juga kalau berimbas kepada pendapatan daerah gitu. Dan berimbas juga nanti kepada pendapatan dewan juga mungkin. Ya kan? Karena tadi ada variabel tadi. Tapi kalau kita lihat kepentingan mereka, masyarakat, ada kekhawatiran lingkungan rusak, ada kekhawatiran sebagainya. Nah, ini kan dilema. Ada dua sisi yang kemudian mana yang akan kita bela. Nah, kalau secara filosofis sebetulnya memang harus ada di dalam masyarakat. Tapi kan kalau kita juga instruksi partai seperti apa, sikap-sikap politik partai seperti apa, itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi gitu. Ada situasi-situasi di mana anggota dewan itu juga agak bimbang bagaimana harus bersikap. Gitu ya, karena memang inilah diusulkan oleh partai tapi dipilih oleh masyarakat. Itu yang kemudian ada, makanya saya baca buku Fahri Hamzah tentang daulat partai versus daulat parpol. Daulat parpol versus daulat rakyat. Itu kita bisa lihat, bisa bedah bagaimana perspektif perundangan kita, dan dari sisi yuridis dan dari sisi filosofis itu bisa tahu gitu. Nah, itulah yang saya baca, oh ternyata benar, kita memang dipilih oleh masyarakat dan merupakan wakil dari masyarakat, bukan wakil partai. Kalau menurut buku itu ya, dilema antara daulat parpol dengan versus daulat rakyat, kira-kira begitu. Oke, luar biasa, akhirnya penasaran Langga terjawab loh teman-teman. Jadi memang kebetulan Pak Langga kan ada kakak orang daerah Tanjung Kertas, Bojong Berod. Ada Teteh Cinot, sekarang jadi DPRD, anggota Dewan yang terhormat DPRD Sumedang, tapi gak tahu komisi berapa dari PDI Perjuangan. Iya. Jadi istilahnya mah Langga kan gini Pak, orang kampung ketika berhadapan dengan orang kota atau hubungannya dengan pemegang kebijakan banyak, kan menurut Langga ada jarak. Jadi setelah sekian tahun menunggu untuk bisa langsung ngobrol dengan pihak-pihak tertentu, alhamdulillah hari ini penasaran Langga terwujud. Jadi Langga tahu segi DPRD itu seperti apa gitu Pak. Iya. Dan itu bangga sekali loh Pak Langga di sini. Dan mau maaf Pak Langga nggak bawa bahan apa-apa, jadi betul-betul sakenan saya tan. Iya. Cuman yang jelas dari obrolan yang luar biasa ini Pak Langga menyimak, ternyata sebetulnya mah butuh perjuangan ekstra ketika proses jadi dan menyelesaikan suatu tugas. Jadi memang tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Jadi teman-teman, mereka siapapun punya kepentingan, punya kebutuhan, punya tuntutan. Jadi mohon kita bersikap sesuai dengan kita seharusnya. Dong beranggapan bahwa dewan itu ngeunah, itu yang ngeunah segala rupa. Kita nggak tahu loh bagaimana doanya susah seperti juga. Apa setiap malam mikirkan masyarakat, mikirkan kepentingan partai, mikirkan keluarga. Segala lengkah udah masuk hukum gitu kieu, salah itu udah
kategori kumaha, teu nyaah ka partai lah, tidak turut kepada partai lah, dia omongkeun ke masyarakat lah. Itu tantangannya ekstrim gitu ta. Jadi mari kita bersikap positif karena yang kita pilih pun adalah orang-orang hebat. Karena teman-teman sendiri yang milih gitu loh. Mereka hanya menyalonkan diri lewat partai teman-teman yang memilih. Mau tidak mau teman-teman harus terima resiko dan konsekuensinya. Tapi yang jelas hari ini kita belajar banyak hal dari Pak Ermi khususnya tentang bagaimana dewan itu. Ya. Semoga bagi teman-teman yang berminat menjadi seorang calon legislatif atau bahkan mungkin sampai ke eksekutif, silahkan ngobrol langsung dengan Pak Ermi. Membuka nanti ada space apa ya? Space maksudnya begini, riungan lah. Boleh. Komunitas apa ngariung pangisi segala rupa lah. Jadi mungkin Silakan. segera Pak ya. Dengan senang hati. Dengan Siap. segera dengan senang hati kita jadi supaya pendidikan politik itu bukan hanya diajarkan di Betul. kampus. Iya, kita sangat berkepentingan dengan pendidikan politik karena kita tahu bahwa sekarang demokrasi kita mahal, ya kos politik kita mahal. Nah, karena kos politik mahal maka kemudian terjadi korupsi. Kita tahu bahwa ada korelasi antara fenomena korupsi yang ada di kita, ya dengan kos politik dengan sistem demokrasi yang kita bangun. Ya. Kenapa? Karena memang masyarakat kita ditunjang juga masih pragmatis dan sebagainya. Disitulah pedulinya pendidikan politik, sehingga kita akan semakin rasional dan makin bermutu demokrasi kita. Gitu. Yang baik dari sisi output yang dihasilkan maupun proses yang dilakukan. Jadi saya sangat senang atau misalkan ada komunitas-komunitas apa, dan saya juga punya lembaga ya di Pangraksa Institute, ini bagian ikhtiar saya untuk bersama teman untuk nanti ada leader-leader muda, calon-calon pemimpin muda. Misalkan baik yang mau mencalonkan diri jadi kades ataupun mau mencalonkan ke legislatif, terserah mau apapun nanti parpolnya silahkan. Saya lagi menyusun 3 kurikulum ya terkait dengan skill hard dan soft skill tentang kapasitas diri, tentang pengetahuan tentang pemerintahan, dan yang ketiga tentang pemenangan politik. Itu 3 hal ini yang akan kita sampaikan ke teman-teman muda siapapun itu, lintas parpol, lintas komunitas, ya bagi siapapun yang mau nanti calon kades dan apa, mari kita sharing, diskusi dan sebagainya. Bukan apa-apa, saya tujuannya satu, supaya demokrasi kita makin berkualitas, pemilih kita makin rasional, makin rasional, dan demokrasi kita makin efektif. Karena demokrasi itu kan sebetulnya instrumen untuk mengarah kepada kesejahteraan. Sekarang kan belum betul. Baru hiruk pikuk, baru euforia saja. Baru demokrasi prosedural yang kita lakukan, belum demokrasi substansial. Begitu. Oke, tepuk tangan buat Pak Ermi. Jadi teman-teman kita tunggu, dan alangkah lebih luar biasanya lagi jika bulan depan atau bahkan mungkin minggu depan ada channel Ermi Triaji Official di YouTube. Jadi teman-teman yang ingin jadi istilahnya begini loh Pak. Jadi orang-orang itu kan sekarang generasi milenial Pak. Artinya kalau orang nggak muncul di YouTube itu sama nih. Jadi mau tidak mau setiap orang sekarang mah harus punya channel pribadi di mana orang itu sebelum mencari tahu dia tanya dulu internet. Oh, silangate ini. Latar belakangnya ini. Baturana sahawai ini. Oh, gitu. Oke. Jadi kurang lebih ternilai siapakah orang itu. Jadi istilahnya mah biar kepres juga kan mungkin tapi fokusnya itu Pak nanti pendidikan politik. Jadi kan teman-teman ini loh Pak, ada yang memang mereka nggak kuliah, ada yang memang mereka yang diajar teh bingung loh. Saya ini mau tahu tentang politik, apakah betul politik seperti itu? Tapi mereka nggak tahu tanyanya kemana. Nah, semoga dengan adanya session pada hari ini, the next day, kita akan disuguhkan dengan keilmuan langsung dari Pak Ermi tentang bagaimana pendidikan politik. Ya teman-teman, tapi serius Pak mau dibuat Pak channel Pak? Iya. Yeah. Siap. Jadi ketika siap. Jadi teman-teman yang nanti ingin belajar politik, ingin tahu apa itu, jadi kita tuh terbatas loh Pak. Dewan itu naon sih? Budgeting kan naon sih? Kemudian controlling itu apa gitunya?
Terus cara ngitung gaji dewan, kemudian dan lain semacamnya yang memang itu untuk kepentingan publik gitu banyak. Sehingga orang itu tahu sadar diri ketika saya mau nyalon jadi seorang legislatif, kosnya berapa, kalau misalnya adanya memang pasti ada kos, kemudian juga segi materinya berapa, resikonya mereka tahu. Karena sekali menang di dewan, maka selama itu juga siap-siap masyarakat kalau datang ke rumah, mohon maaf ya, langga pribadi gitunya, ketika datang ke suatu apa gitunya, ya tetap wae gitunya, uang mah harus keluar wae gitu ta. Jadi walaupun nggak jadi gitu ta, terus wae gitu ta. Atau enggak juga istilah nama setelah enggak jadi pun dicibir masyarakatnya itu loh. Ada beberapa yang memang anggota dewan itu jadinya. Iya. Iya. Ada loh itu, Pak. Betul. Jadi ya orang menganggap bahwa jadi dewan itu kan enak gitu ya. Ya sebetulnya saya tidak menafikan itu. Cuman ada juga ya namanya hidup dalam posisi apapun, dimanapun gitu posisi kita tetap ada plus minusnya. Ya. Begitu juga di dewan, ada enaknya ada nggak enaknya juga, sama saja sih gitu. Enaknya mungkin ya kata orang ya duit banyak dan sebagainya, kekuasaan ada gitu. Tapi juga ada sisi-sisi tidak enaknya. Jadi saya pikir kita netral-netral aja gitu. Apalagi kalau dewannya bener ya, merasa punya beban moral, beban apa terhadap masyarakat, pokoknya sebetulnya itu nggak enak banget kan. Aduh kumahanya gitu, sinti bisa, sinan salah dan sebagainya tuh. Kalau dewannya bener ya, bener-bener mengabdi itu seperti itu. Tapi kalau sekedar untuk mencari sensasi dan posisi serta status sosial, ya setelah dari dewan ya enak aja gitu, nggak pernah berpikir. Karena gitu, saya hari ini merasa prihatin dengan kondisi DPRD dan kemudian anggota dewan. Kenapa? Karena banyak yang maaf ya di luar kompetensinya kita, gitu, kurang relevan gitu dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang dewan, gitu. Karena apa? Karena prosesnya juga sekarang kan suara terbanyak. Partai tidak mau kehilangan kursi, maka direkrutlah tiba-tiba orang siapapun yang punya sumber daya uang dan sumber daya jaringan. Kadang kompetensi diabaikan. Setelah masuk, bingung apa yang mau terjadi. Karena memang dikejarnya adalah jumlah suara. Itu yang kemudian menjadi fenomena tersendiri bagi handicap tersendiri bagi demokrasi kita. Ya, karena jarang terutama di tingkat daerah, partai yang melakukan kaderisasi secara kontinu yang kemudian menghasilkan kader-kader yang memadai dari sisi kompetensi. Itu menjadi tantangan kita. Nanti kita bicara selanjutnya seperti itu. Bagaimana kita menjadikan sebuah parpol pemerintahan demokrasi yang lebih efektif ya, yang nanti ujungnya adalah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Oke, luar biasa. Cuman intinya bahwa dewan seperti yang lain, ada enaknya dengan enaknya. Netral berarti Pak ya. Oke, harus tepuk tangan buat Pak Ermi. Jadi teman-teman untuk sesi nanti sebenarnya udah dibongkar sedikit sama Pak Ermi. Nanti spesial di sesi ketiga kita akan ngobrolin tentang politik. Jadi kita akan sedikit buka wawasan tentang apa itu politik, kemudian bagaimana kondisi politik khususnya di Sumedang itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut dulu Pak. Jadi kan tadi beberapa hari ke belakang teman-teman saya kan menghubungi Pak Ermi. Pak, hari ini bisa? Oh, hari ini ada jadwal ngajar. Dosen Pak, muhun. Oke. Itu bagaimana ceritanya Pak? Dari Kades, Dewan, hingga sekarang alhamdulillah menjadi seorang dosen. Ya, sebetulnya cita-cita saya jadi pengajar ya, itu sebetulnya ketika di periode kedua di Dewan. Oh, kedua. Kedua. Oh, 2 kali Pak? 2 kali. 2009 dan 2014. 10 tahun saya. 10 tahun. Luar biasa. Jadi, di periode kedua saya mulai berpikir bagaimana setelah dari dewan ya, setelah dari politik gitu, karena nggak jadi terus gitu. Saya ke eksekutif juga nggak terlalu minat dan juga nggak punya sumber daya dan sebagainya, maka saya memutuskan sekolah lagi dengan harapan memang ya ingin ngajar. Kenapa ngajar? Karena pertama sesuai mungkin dengan passion saya, yang kedua juga saya bisa selain ilmu-ilmu pengalaman empiris saya di politik, di pemerintahan ya, juga saya harus diperkuat dari basis teorinya, basic teorinya. Oke, maka disatukanlah itu ya,
teorinya harus kuat, pengalaman empiris juga ada. Ya saya ingin bermanfaat bagi orang lain, ya salah satu ngajar. Selain berkontribusi untuk mendidik anak-anak muda, ya mendidik generasi muda gitu ya, mahasiswa, di satu sisi itu saya juga tentu juga mendapatkan kompensasi dari itu gitu sebagai bekal hidup dan sebagainya. Jadi itu awalnya. Jadi saya ngajar sekarang di ekonomi, ya khususnya di manajemen, karena S1 saya manajemen, S2 saya manajemen, maka sekarang juga S3 di manajemen. Gitu. Ya, tapi karena saya tadinya di pemerintahan, maka saya mengambil konsentrasi di manajemen sumber daya manusia. MSDM berarti Pak ya? MSDM. Khususnya manajemen pemerintahan gitu. Karena tesis saya dan sekarang juga lagi disertasi saya itu tentang pemerintahan desa, manajemen pemerintahan desa. Manajemen pemerintahan desa. Mantap. Berarti itu mah ilmu nyata pisan atuh, Pak. Ya itu ada kesinambungan antara teori di kampus dengan aktivitas saya gitu, nyambung lah gitu. Makanya kata saya bilang tadi, antara basic teori dengan pengalaman empiris itu harus nyambung sehingga menjadikan sesuatu yang sesuatu yang bisa bernilai lah, bermanfaat bagi orang. Nah disitulah saya ingin sedikit berbagi dengan anak-anak muda ya, teman di kampus ya. Salah satunya dengan mengajar. Selain mengajar, saya juga ingin membentuk sebuah lembaga pengembangan SDM dan sebagainya, baru cita-cita ya, baru mudah-mudahan 2021 ini bisa tercapai. Amin. Ada channel YouTube-nya nanti. Ah ya. Pokoknya mas, semua orang yang collab dengan Langga semua wajib punya channel Pak. Jadi biar ada tindak lanjut. Semua kanal media sosial nanti kita buka. Luar biasa. Twitter, Instagram, dan Facebook. Ada timnya nanti. Asik. Siapa? Jadi memang sekarang Pak, orang itu udah malas beli koran, udah malas keluar rumah. Jadi ketika mereka mendapatkan sesuatu dalam bentuk HP di kamar, udah. Betul. Dari segi jual barang pun, pokoknya udah sekarang udah modal HP, udah bisa punya uang sendiri, udah bisa. Jadi ketemu orang itu mungkin bisa disebutkan terbatas gitu Pak, terbatas. Jadi memang kalau kita nggak ikut ke habit mereka, teriak-teriak di jalan, sekarang mah udah belum musim mungkin ya, belum musimnya gitu Pak. Oke teman-teman, kita tunggu segera untuk channelnya dari apa namanya lembaganya Pak? Pangraksa Institute. Pangraksa Institute. Itu tempat kita belajar tentang politik. Ya, tidak hanya politik sih, tentang pengembangan sumber daya manusia, gitu. Skillnya gitu, baik terutama di bidang pemerintahan ya, misalkan untuk ini terutama. Tapi nanti juga ada kajian-kajian kita tentang misalkan di entrepreneurnya gitu, di luas. Tapi sekarang memang saya baru memfokuskan diri ke politik, demokrasi, dan pemerintahan gitu. Oke. Siap, luar biasa Pak. Berarti S1 dulu itu selain dari berarti kan 6 tahun dibuang Pak? Iya. Oke. Itu biar jadi cerita. Iya. Teknik sipil berarti planologi Pak ya? Sipil. Bangunan. Teknik sipil bangunan. Kemudian selama 6 tahun, lah sementara kita buang dulu. Kita simpan dulu. S1 dulu berarti ambil manajemen di mana Pak? Di sini di Unsap. STIE. S1 manajemen, STIE Unsap. S2 sama di STIE juga. Sama di STIE juga Pak, di Unsap. Yang ketiga di Unpas Pasundan. Pasundan untuk S3. Oke. Dan sekarang lagi nyusun disertasi. Jadi jangan lancar Pak. Amin. Jadi memang sebuah cerita ngajar sekarang di mana Pak? Ya, saya ngajar di 2 kampus ya. Tadinya 3 kampus, saya nggak ketulungan waktunya. Pertama di FISIP Unpas, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan di Lengkong. Yang kedua di Fakultas Ekonomi Universitas Al-Ghifari, FE Unpari di Cisaranten Kulon di Pak Arca Manik. Di 2 kampus itu. Di FISIP Unpas dan di FE Unpari Al-Ghifari. Memang sebetulnya dulu juga waktu S3 saya ingin masuk sosial terutama, tapi kata guru saya Bu Ame almarhumah ya, Bu Ame, dosen saya juga, biar linear katanya di manajemen lagi. Maka
bisa di manajemen lagi gitu. Jadi di ekonomi basisnya. Tapi karena pengalaman saya di pemerintahan juga sebetulnya nyambung lebih ke FISIP, jadi di Unpas ngajak di FISIP, FISIP juga. di prodi hubungan internasional. Oh, di HI. mantap. Jadi betul-betul linear itu, Pak. Kalau di Fakultas Ekonomi Unvari di manajemen. Oh, manajemen, Pak. Sesuai basis. Sesuai basis ya. Biasa. Gitu. Jadi teman-teman magic. Berarti dengan adanya WFHE dengan adanya Iya. pandemi ini sebenarnya nggak capek lagi misalnya Pak. Iya. Hari ini ke sini pakai mobil ke sana pindah lagi. Saya kebetulan megang di Unvari ada 4 kelas, di FISIP di Unpas ada 2 kelas, di 6 kelas. Tapi diborong 2 hari itu. Oh, Di 2 hari. 2 hari kan Pak? Senin dan Rabu itu saya makanya nggak bisa diganggu. Itu seharian Oh iya. mantengin di laptop ataupun di HP karena harus Zoom ya. Zoom. Dia lebih sering pakai Zoom ataupun Google. Jadi gitu 6 kelas itu luar biasa juga pengelolaannya gitu sampai keteteran juga masalah untuk disertasi dan sebagainya. Dan saya juga ingin juga nanti kalau disertasi saya sudah selesai, saya ingin bercita-cita ingin dibuat buku yang lebih praktis gitu yang bisa dibaca banyak orang. Kalau baca disertasi kan tebal. Bawah. Saya ingin coba. Saya banyak teman-teman, kebetulan banyak teman-teman di percetakan dan penulis juga. Saya minta bantuan mungkin mereka dan juga kita akan bukukan sehingga nanti bisa dibaca banyak orang dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pelaku-pelaku atau pegiat-pegiat pemerintahan desa gitu. Dan tentunya itulah nilai dari penelitian kita adalah bisa bermanfaat secara aplikatif bagi kehidupan masyarakat gitu. Saya ingin seperti itu, tidak hanya menjadi seonggok kertas gitu. Yang hanya gitu, yang paling penting kan aplikasinya gitu. Sesuatu yang kita hasilkan kita sebarkan dan mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Itu yang paling penting. Makanya saya nggak masalah mau berapa tahun menyelesaikan itu karena punya idealisme itu. Yang penting mah bagus hasilnya. Saya kira gitu. Siap. Jadi, teman-teman kita doakan semoga disertasi Pak Hermes segera beres, lancar dan segera dipublik. Jadi supaya kita semua dapat ilmunya juga. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Hermi. Oh iya Pak, tadi kan kita udah bicara. Apa Pak? Oh boleh Pak. Sebentar. Apa ya? Oh, nggak apa-apa Pak, santai Pak. Oke teman-teman kita break dulu. Oh ada yang nganter. Jadi teman-teman kita isi sambil isi nggak apa-apa. Jadi ini sangat-sangat bahagia loh saya teman-teman. Jadi kan kumaha istilah nama saya dapat ilmu langsung dari dosennya langsung tentang bagaimana ilmu perpolitikan dan alhamdulillahnya segera beliau untuk buat channel jadi dimana kita bisa juga belajar bagi teman-teman yang belum beruntung untuk kuliah jadi nanti teman-teman bisa langsung belajar dari Pak Hermi tentang bagaimana politik atau kebijakan publik yang ada di Indonesia khususnya di Indonesia. Jadi supaya kita lebih ngeh lagi dengan politik, mau terjun juga dengan politik, supaya kita bisa jadi bagian dari masyarakat yang berhubungan dengan tentang bagaimana kita bisa kebijakan kita mempengaruhi orang lain. Karena kan kalau kita bicara eksekutif, yudikatif terlalu jauh, eksekutif, yudikatif, kemudian juga legislatif, apapun yang beliau-beliau teman-teman beliau-beliau terhormat yang jadi putusan mereka itu menjadi bagian dari kebijakan publik yang sangat berkenaan dengan masyarakat. Makanya perlu kehati-hatian bagi semua pihak, baik itu dari legislatif, yudikatif, eksekutif, hingga mungkin kita sebagai masyarakat untuk menjaga peran dan fungsi kita masing-masing dalam dunia perpolitikan. Artinya apa? Masyarakat memberikan aspirasi, kemudian juga Dewan menerima aspirasi, sering kolaborasi untuk menjadikan kebijakan publik ini yang memang betul-betul dapat diterima oleh semua pihak, walaupun memang nggak bisa senyaman atau sepihak. Jadi memang perlu adanya kolaborasi. Ya, jadi dalam artian semua pihak menang.
Itu maksudnya. Jadi segera kita tunggu pendidikan politik dari beliau. Pangrasa Institute keren, luar biasa. Kita doakan semoga segera juga untuk adanya channel YouTube biar kita belajar bisa langsung dengan ahlinya. Dan perlu teman-teman ketahui di sini sangat luar biasa keren loh. Jadi mungkin bisa jadi tempat rekomendasi. Jadi keren loh di sini itu. Saya nggak bisa sebutkan lokasinya di mana, tapi kayaknya bakal ayah juga sih di alamat. Jadi ini kita ada di Anggrek Regensi. Salah satu perum terkenal dan tertua ya sebut ya di Sumedang itu, termasuk perumahan tertua gitu. Nah, di sini itu sangat enak loh. Jadi kalau kita dibuat tenda di sini atau ngampar tidur di sini, ini enak loh. Mobil yang lewat 1-2, motor yang lewat 1-2, ini ada suara burung, kemudian juga ada air-air dari ini ya, ini nyaman sekali. Pak pernah buat Zoom meeting di sini, Pak? Pernah. Ah, pernah. Dulu kan masih ada gazebo di sini. Oh. Jadi ketika dulu semester genap tahun lalu, saya kalau Zoom di sini karena enak gitu, enak. Terang dan sebagainya. Pernah dulu, tapi karena hujan, jadi lapuk, saya ganti, belum ada gantinya. Lagi nyari-nyari ganti. Siap, Pak. Gitu. Karena memang enak loh, Pak. Kita di salah satunya pokoknya mah mobil jarang lewat, motor jarang juga. Kemudian suara airnya, suara burungnya. Jadi kesan ini seperti di Comasenyan gitu, Pak, seperti di Lemur Langga lah gitu. Wah. Oke, kita lanjutkan, Pak. Sedikit saja, Pak. Langga mau tahu, Pak, tentang boleh sebut nama, boleh nggak juga nggak apa-apa, Pak. Istri, kemudian anak-anak, Pak. Apa anak sudah berapa, Pak? Saya anak 4. Alhamdulillah. Apa namanya? Satu yang cikal laki-laki, yang 3 perempuan. Oh, cikal laki-laki. Jadi laki-laki, perempuan. Yang paling besar sekarang baru kelas 1 SMA, lagi monok di Husnul Khotimah, di pesantren Husnul Khotimah di Kuningan. Yang kedua perempuan baru kelas 1 SMP di pondok juga di Al Multazam, di pesantren Al Multazam Kuningan juga. Kemudian yang ketiga perempuan kelas 5 SD di SDIT Insan Sejahtera di Toga. Oh, ini Toga. Ya, kemudian yang keempat itu baru kelas 1 SD juga di SDIT Insan Sejahtera. Oh, di Toga Ya, juga. kemudian istri orang Songgyang juga, jadi beda desa. Siap, Beda Pak. desa sama satu alma mater di SMA 1 Sumedang. Kemudian istri aktivitasnya dia apoteker, jadi ngajar juga di SMK Farmasi di Tanjung Sari ya. Kemudian juga di mengelola apotek juga. Jadi itu sekarang apa namanya ya, aktivitasnya ngajar juga, kebanyakan ngajar ya. Kemudian juga di apotek juga gitu. Kalau saya gitu. Oh, alhamdulillah. Ketemu. Berarti tapi mereka merasa ada yang berubah nggak, Pak, setelah Bapak dari Kades, kemudian juga Dewan, dosen? Iya, mungkin mereka ada juga, cuma mungkin nggak disampaikan mungkin ya. Yang jelas perubahan yang yang terasa itu dari Kades, Dewan dan dosen itu ya penghasilan. Jadi mungkin Pak sekarang mana beda gitu. Itu yang, tapi mereka nggak pernah mengeluh ya. Kemudian yang kedua jadi anak saya itu dari 4 itu 1 anak kubu, 2 anak kubu, 2 anak dewan gitu. Baru nggak? Oh ya, betul. Jadi 2 anak kubu, 2 anak dewan. Gitu, jadi sekarang 4-4-nya jadi anak dosen. Nggak ya gitu. Jadi perjalanan hidupnya perjalanannya seperti itu. Dan ketemu dengan istri juga sebetulnya baru ya. Jadi saya penganut bukan penganut yang sebelum nikah pacaran dulu. Dulu memang dengan cara ta'aruf kayak gitu. Jadi ada dikasih tahu temen ya, ada tuh ahwat atau perempuan gadis ya,
satu lembur lah gini ya, kita kirim identitas, Surat, oh ya. identitas, ketemu, cocok, dirasa cocok, ya, langsung gitu. Langsung meminang kita, kemudian nggak lama dari itu akad. Ya karena saya dulu tuh ada situasi ayah saya baru meninggal gitu, jadi akad dulu. Setelah akad baru resepsi 2 bulan berikutnya, karena menghargai, mungkin pihak istri yang menghargai ini, karena kan tadi jadi saya itu nikah diakselerasi, dipercepat karena mobil kades gitu, jadi biar lawan politik tidak nyerang gitu. Oh iya, itu betul. Sebetulnya dari sisi aturan nggak harus sih. Kalau nggak salah memang ada dewasa sih ya, 25 tahun dan atau sudah menikah. Syaratnya itu. Jadi sebenarnya kalau sudah 25 tahun bisa sebetulnya, walaupun belum menikah. Tapi kan untuk biar afdol, maka saya nikah dulu gitu. Nah, makanya dulu yang penting akad dulu deh gitu kan, kata keluarga besar itu. Pilkades baru nikah.